Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Azhara Janatulitaina. Saya dari Prodi Bahasa Inggris. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai startup bisnis saya yang berjudul Fluffy Dessert Box. Yang pertama ada profil usaha. Nama perusahaan atau startup bisnis saya yaitu Fluffy Dessert Box. Kemudian yang kedua logo perusahaan dan makna. Makna dari logo ini yaitu warna dasar merah muda yang memberikan kesan lembut. Maksudnya adalah bahan-bahan yang kami pakai dalam menu ini sangat aman dan lembut seperti Oreo, keju, dan lain-lain. Kami juga pilihkan merek dagang yang memang sudah terkenal dan familiar di pasaran serta tidak berbahaya. Gambar box menunjukkan bahwa produk kami berupa dessert yang diwadahi dalam box. Kemudian selanjutnya ada pendiri yaitu saya sendiri, Fatma Azhara Janatulitaina. Selanjutnya ada jenis usaha. Jenis usaha yang saya kelola yaitu perusahaan yang dikelola perseorangan. Kemudian produk atau jasa saya berupa dessert atau makanan ringan. Kemudian selanjutnya ada alamat usaha. Alamat usaha saya bertempat di Desa Bendulung, RT 5 RW 1, Kecamatan Sanukuran, Blitar. Selanjutnya ada modal pemasaran dan alamat media elektronik. Modal pemasaran pada awal mulanya berjumlah 500.000. Fluffy Dessert Box memiliki akun Instagram yang bernama @fluffydessertbox untuk memudahkan para konsumen memesan dessert yang diinginkan. Kemudian citra produk atau jasa atau foto-foto produk atau jasa. Berikut adalah foto-foto dari produk saya. Kemudian ada legalitas usaha. Legalitas usaha saat ini Fluffy Dessert Box masih dalam proses legalitas usaha. Akan tetapi tetap saja Fluffy Dessert Box merupakan olahan dessert yang menggunakan bahan-bahan pilihan serta terjamin akan keamanan dan kehalalan bagi tubuh. Selanjutnya ada rencana pengembangan. Dalam usaha ini saya sebagai pemilik dari Fluffy Dessert Box ingin mengembangkan dan mengenalkan olahan dessert yang kekinian, sehat, serta ramah di kantong masyarakat. Demi berjalannya usaha ini, pendiri juga melakukan beberapa promosi pada masyarakat sekitar seperti setiap satu pesanan pelanggan mendapatkan 2 puding secara gratis, atau melakukan promosi pada media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Pendiri juga atau saya juga berencana akan menambah varian menu pada olahan dessert ini. Seperti yang diketahui saat ini Fluffy Dessert Box masih memiliki beberapa menu saja. Dengan bertambahnya varian menu diharapkan konsumen tidak merasa bosan. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah berdirinya startup bisnis. Dessert Box merupakan jenis kue kekinian yang berbagai rasa seperti coklat, keju, red velvet, tiramisu, dan lain sebagainya. Makanan ini menjadi salah satu makanan kekinian yang diburu masyarakat Indonesia saat ini. Maka dari itu, saya sebagai pendiri ingin menciptakan atau ingin memproduksi dessert box di kota saya yang mungkin saat ini saya rasa dessert box di kota saya, yaitu di kota Blitar, masih minim sekali. Maka dari itu saya menciptakan atau memproduksi dessert box supaya masyarakat itu bisa merasakan makanan atau olahan dessert yang kekinian seperti itu. Selanjutnya ada kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang usaha ini. Yang pertama ada kekuatan atau kelebihan dari dessert box, yaitu popularitasnya tidak turun. Yang kedua, modalnya tidak terlalu besar. Dan yang ketiga, banyak ragam menu yang bisa disesuaikan dengan pelanggan. Yang terakhir, pembuatan dessert relatif mudah. Tetapi pasti dalam sebuah bisnis, dalam sebuah produk ada kekurangan ataupun kelemahannya. Yang pertama dari kelemahan bisnis dessert box yaitu yang pertama, sulit mendapatkan bahan baku yang diinginkan. Yang kedua, harga bahan baku yang cukup mahal. Dan yang ketiga, produk tidak tahan lama. Dan yang terakhir, belum memiliki pelanggan tetap. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman ini akan muncul pesaing baru dengan usaha yang sama. Kemudian adanya pesaing yang menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Kemudian ada juga masyarakat yang cepat bosan. Peluang dari usaha dessert box ini yaitu produk dessert masih jarang ditemukan di pasaran, sehingga peluang untuk mengembangkan usaha besar karena belum banyak saingan.
Yang kedua yaitu masyarakat yang gemar membeli makanan dengan tampilan menarik dan berbeda. Dan yang ketiga yaitu sosial media membantu untuk pemasaran dengan cepat. Rencana pengembangan bisnis. Rencana pengembangan bisnis saya yaitu ingin mengembangkan dan menggunakan olahan dessert yang kekinian, sehat, serta ramah di kantong masyarakat. Dengan berjalannya usaha ini, saya juga melakukan berbagai promosi di masyarakat sekitar ataupun di sosial media seperti itu. Kemudian saya juga berencana menambahkan variasi menu dalam olahan dessert saya. Kemudian ada visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai atau motto. Visi dari dessert box ini yaitu menciptakan produk makanan yang sederhana juga berkualitas. Kemudian ada misi yaitu menciptakan dessert box yang unik namun tetap enak dengan pilihan rasa yang beragam dan tidak membosankan. Kemudian ada terus melakukan inovasi-inovasi agar menarik minat beli masyarakat, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas, menghormati pembeli agar memberi kesan yang baik kepada mereka, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Kemudian ada tujuan, yaitu tujuan dibuatnya usaha dessert ini agar menjadikan pendiri lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. Kemudian ada nilai-nilai atau motto dalam bisnis saya yaitu delicious on the outside, healthy on the inside. Kemudian ada rencana bisnis berbasis BMC. Potensi dasar yaitu pasaran pada produk kami lebih banyak berasal dari kalangan mahasiswa, instansi atau organisasi, dan masyarakat umum. Kemudian segmen pasar yaitu ada siswa dan mahasiswa. Jenis dan alasannya karena mahasiswa memiliki daya tarik yang lebih terhadap makanan kekinian seperti itu. Kemudian ada instansi atau organisasi dan masyarakat umum. Alasannya yaitu karena pelanggan jenis ini cenderung menggunakan dessert sebagai oleh-oleh maupun di berbagai acara lainnya, maupun secara formal maupun informal. Kemudian ada ringkasan siklus pada satu putaran, di mana cash in 500.000, profitnya 160.000, expensesnya 270.000, seharinya tidak ada. Kemudian ada production 270.000, marketingnya tidak ada, sale-nya 1.500.000, debt-nya tidak ada, cash out-nya yaitu 1 juta. Kemudian ada ringkasan siklus usaha pada satu putaran. Cash in yaitu nominalnya 500.000 sebagai modal awal. Kemudian ada expenses atau pengeluaran perbelanjaan yaitu 270 termasuk listrik dan juga bahan-bahan. Kemudian salarinya tidak ada. Kemudian ada biaya produksi sebesar 270 termasuk listrik dan bahan-bahan. Kemudian biaya pemasarannya tidak ada, biaya pengantaran tidak ada, penjualan atau sale sebanyak 1.500.000 per bulan. Kemudian terhutangnya tidak ada, profitnya yaitu 1 juta. Rencana bisnis berbasis BMC channel yaitu yang pertama ada sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, ataupun dan lain sebagainya. Ada endorsement seperti testimoni dengan foto hasil pesanan. Kemudian dari mulut ke mulut, pemasaran produk langsung dari orang per orang. Hubungan konsumen atau pelanggan yaitu adanya diskon setiap pemesanan mencapai 50.000 mendapat 2 puding gratis. Dan ada juga aliran pendapatan yaitu murni hasil penjualan keuntungan dari transaksi dengan konsumen. Kemudian ada sumber daya kunci. Yang pertama ada bahan-bahan digunakan untuk pokok utama dalam pembuatan makanan atau produk dessert box ini. Kemudian ada listrik digunakan untuk mengolah produk supaya lebih praktis dan cepat. Kemudian ada pikiran digunakan untuk menyumbang ide produksi. Kemudian ada tenaga digunakan untuk menggerakkan seluruh kegiatan dalam produksi makanan baik pra atau pasca produksi. Kemudian ada aktivitas kunci yaitu yang pertama planning ide produk. Kami selalu berusaha menghasilkan produk fresh, sehat, dan juga berkualitas. Rasa yang sesuai di kalangan masyarakat. Kemudian ada hiasan yaitu pemilihan topping pada produk kami yang sesuai dengan produk dan pesanan pelanggan. Kemudian ada kepuasan pelanggan. Semua hal di atas tidak berarti tanpa adanya kepuasan dari pelanggan kami. Kemudian ada kritik dan saran. Kami menerima segala kritik dan saran dari pelanggan demi tercapainya kepuasan mereka. Kemudian ada partner kunci. Yang pertama ada YouTube, sumber ide yang
berbagai macam dan membantu saya dalam produksi dessert. Kemudian Instagram maupun Pinterest, media penyedia layanan inspirasi yang selalu menjadi acuan produk kami dalam mengembangkan bisnis. Kemudian ini ada struktur pembiayaan ya seperti tadi. Selanjutnya ada bagan BMC ya. Ini secara singkat saja bagan BMC itu kayak partner yaitu YouTube dan Instagram. Kemudian kayak activitiesnya yaitu planning ide produk, rasa dan hiasan, kepuasan pelanggan, kritik dan saran. Kemudian ada key resources. Yang pertama ada bahan-bahan, kemudian listrik dan juga pikiran dan tenaga. Kemudian ada value proposition. Yang pertama melayani pelanggan dengan baik. Yang kedua tepat waktu, memberi yang terbaik, memaksimalkan produk, harga ramah kantong, memberikan bonus pada pelanggan, tetap menyediakan jasa pesanan dessert box. Kemudian ada customer relationship yaitu diskon. Kemudian ada channel yaitu sosial media dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama ada siswa dan mahasiswa dan instansi atau organisasi atau masyarakat umum. Kemudian ada revenue stream. Yang pertama atau cuma satu aja ya. Kemudian ada revenue stream yaitu penjualan dessert box pada pelanggan. Cash structure yaitu cash outnya 1.500.000, cash innya 500.000, kemudian labanya yaitu 1 juta. Nah, berikut adalah foto dokumentasi kegiatan usaha saya seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu penutup, di mana dessert box ini merupakan salah satu produk makanan ringan penutup atau dessert yang saat ini sedang digemari banyak konsumen. Berbeda dengan dessert biasa yang disajikan di piring, dessert box bisa langsung dimakan dari tempatnya, bisa langsung dimakan di boxnya langsung ya. Makanan manis yang ditata dalam kotak beningnya biasanya terdiri dari beberapa lapisan seperti flat cheese, ada Oreo, ada taburan keju, parut sebagai topping dan lain sebagainya. Menjadikan makanan penutup ini sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai kita bersama rekan dan keluarga. Sekian presentasi mengenai startup bisnis saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.